Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan paling utama sekali, tentu kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Maka dari itu kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, kita wajib untuk mensyukurinya. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik kita di atas dunia ini. Kembali lagi kita ke PCIM Talks kali ini yang akan membersamai kita adalah Mas Nanda Kurniawan SPD yang sedang berpendidikan di S2 Education Administration and Planning di Istanbul Culture University. Ya, Mas ya? Iya, benar Mas Amin. Kemudian beliau ini adalah wakil sekretaris PCIM Turki. Dan tema yang akan dibawakan pemateri kita pada kali ini adalah Unfair Advantages, Sawang Sinawang. Saya sendiri sebagai moderator pun belum mengerti apa arti dari tema ini. Mungkin waktu dan tempat saya sebagai moderator memberikan kepada Mas Nanda sebagai pemateri kali ini, supaya kita sebagai audiens, sebagai pendengar mengerti apa maksud dari tema yang dibawakan oleh Mas Nanda tersebut. Silahkan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke diskusi ya. Kita bukan mengisi atau kayak kuliah, kayak dosen, enggak. Kita sharing-sharing, kita diskusi bareng. Nanti teman-teman yang ada lagi nonton live bisa komen, bisa bertanya, bisa memberikan saran juga. Oke, pada kali ini kita membahas tentang unfair advantage. Terus saya tambahin sawang sinawang. Nah, yang dimaksud unfair advantage ini adalah unfair, ketidakadilan. Terus advantage, keuntungan kita. Kalau digabung tuh hidup ini pasti ada segi yang tidak adil. Jadi nggak semua manusia itu dapat sama persis apa yang seperti kita ekspektasikan. Terus ditambahin sawang sinawang, itu dari bahasa Jawa yang artinya itu hidup itu saling lihat melihat, sawang sinawang. Contohnya sawang sinawang nih, kalau ada motivator, pengusaha sukses atau bisnismen sukses, mereka tuh bilang, aku aja 24 tahun, aku udah sukses. Terus kamu yang 24 tahun, masa nggak bisa sukses juga? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sawang sinawang. Terus ada lagi, banyak contoh lagi. Misalnya, ada orang yang udah dapat beasiswa di umur 20 tahun. Terus ada kita yang 24 tahun, 23 tahun belum dapat beasiswa. Nah, pada kali ini tuh kita akan membahas unfair advantage yang kita miliki. Masuk ke dalam topik pembahasan unfair advantage yang mengutip dari buku Ash'ali dan Hasan Kuba. Dalam frameworknya itu ada 5 poin penting, 5 bahasan utama. Mengapa kita nggak mendapatkan fair play atau bahasa kebalikannya unfair advantage dari 5 aspek. Yang pertama, yang bisa kita sebut miles, M-I-L-E-S, miles. Yang pertama M yang pertama yakni money. Yang kedua I, intelligence dan insight. Yang ketiga L, luck dan location. Keempat S, yang keempat E, education and expertise. Dan yang kelima status. Kita masuk ke pembahasan pertama, M, money. Jadi sebelum membahas tentang money, saya ulangi lagi, apa yang dimaksud unfair advantage. Ketika ada motivator bilang, saya di umur
20 tahun sudah menghasilkan beribu-ribu miliar, beribu-ribu dolar, tetapi Anda di umur segitu belum bisa seperti saya, maka apa tujuan hidup Anda? Nah, stop dulu. Jangan terlalu membanding-bandingkan proses kita dengan orang lain. Kita punya titik start yang berbeda-beda. Miles kita berbeda-beda. Kita mulai dari M yang pertama. M, money. Sebagai contoh, kita tahu Evan Spiegel. Evan Spiegel itu ada yang tahu siapa? Kami tahu Evan Spiegel, founder Snapchat. Nah, founder Snapchat itu dia mencetak rekor the world youngest self-made billionaire pada umur 24 tahun. Dia mencetak rekor pada umur 24 tahun itu jadi bilioner paling muda. Tapi ketika kita lihat dari M, unfair advantage-nya, money, dia terlahir dari orang tua yang kaya, satu, dengan multi-million dollar. Dia sekolah di high class yang punya koneksi yang tentu berbeda dengan orang yang sekolah pada pertama money. Nah, itu salah satu aspek yang bisa kita bilang nggak adil. Nggak semua orang di dunia punya money yang berlebih. Ada yang dari bawah, menengah, dan atas. Lalu aspek yang kedua, unfair advantage. Yang kedua, I, intelligence. Intelligence atau insight. Tentu bisa kita bilang, kemampuan brilian atau kemampuan otak kita, jika dibandingkan dengan orang yang kemampuannya rata-rata, atau yang masih bisa kita bilang di bawah rata-rata, tentunya akan berbeda. Karena setiap orang memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Akan tetapi, semua orang memiliki akal untuk digunakan berpikir. Intelligence. Kita ambil contoh. Sejak kecil, kita bandingkan. Orang yang nutrisinya cukup, bahkan didukung dengan suplemen-suplemen vitamin yang lebih. Maka, tingkat perkembangan otak itu akan lebih tinggi daripada orang yang masih kekurangan gizi atau bisa kita bilang masih memikirkan besok mau makan apa. Ini unfair advantage, ketidakadilan yang kedua. Yang pertama tadi money, uang. Yang kedua intelligence. Yang ketiga location and luck. Location and luck simpelnya, ketika seorang anak kecil, misalkan anak kecil, dia dibawa keliling dunia sama orang tuanya, tentu akan berbeda pandangan dia yang ia dapat tentang dunia dengan orang yang tetap berada atau tinggal berada di kampung halamannya. Pandangan dia pun akan berbeda. Terus luck atau keberuntungan. Keberuntungan ini nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Keberuntungan itu juga ada yang datang dan ada yang bisa kita jemput. Nah, ketika kita jika ada kesempatan, lalu kita tidak menjemputnya, ya sama aja sia-sia. Terus, ada faktor yang bisa memperbesar luck kita, memperbesar keberuntungan kita. Kita explore, kita meet people, buat jaringan-jaringan, perbanyak teman, perbanyak experience, pengalaman. Semakin luas explore kita, teman-teman kita, jaringan kita, dan pengalaman kita, maka akan semakin luas pula, semakin besar. Keberuntungan itu akan datang. Karena ketika keberuntungan bertemu dengan kesempatan, disitulah terjadi kesuksesan. Terus yang keempat, education, pendidikan. Lulusan Harvard, yang notabene mungkin bisa dikatakan salah satu kampus terbaik, dengan lulusan kampus yang biasa aja, maka sudah bisa dibedakan mana yang lebih bisa dipastikan agar dia itu lebih sukses.
Lalu yang terakhir yakni status. Status. Ketika Elon Musk bilang A, pasti banyak orang yang mengikutinya. Terus ketika Elon Musk mau buat sebuah startup atau company baru, maka banyak orang yang ingin bergabung sama dia karena dia sudah punya status. Nah, 5 ini tadi adalah unfair advantage atau sisi negatif ketidakadilan. Namun, pada saat ini saya, Nanda Kurniawan, akan memberikan sebuah tips melawan dari unfair advantage ini. Karena semua ini, it's all about mindset. Tentang mindset kita. Di dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Carol Dweck, jadi dia meneliti anak sekolah, anak kecil di sekolah. Dia memberikan soal yang sedikit agak rumit, lalu dibagikan kepada si isi kelas. Di dalam kelas tersebut, menurut hasil penelitiannya, ada 2 tipe golongan mindset. Yang pertama, growth mindset. Yang kedua, fixed mindset. Yang pertama, growth mindset. Mindset yang mau bertumbuh. Ketika dia tahu soalnya ini agak sedikit susah, sedikit rumit, dia berkata, oh, saya suka tantangan. Saya akan belajar. Ini merupakan salah satu contoh growth mindset. Dan yang kedua, fixed mindset. Yang stuck gitu-gitu aja. Dia tahu, oh, ini tantangan soal yang nggak bisa aku kerjakan. Jadi, ya udah, isi seadanya, pulang, selesai. Itu yang kedua, fixed mindset. Nah, orang yang memiliki growth mindset atau orang yang bertumbuh, dia akan belajar dari kesalahan. Nah, kita kembalikan lagi pada topik awal tadi. Ada pernyataan, orang lain umur 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun, udah sukses. Sedangkan kita kok masih gini-gini aja sih? Nah, jadi tentang 5 tadi, unfair advantage, ini memang hal yang negatif, yang saya bicarakan negatif. Akan tetapi, nanti pada conclusion, saya akan mencoba memberikan hal yang positif. Jadi, jangan terlalu membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Karena kita punya advantage, kita punya titik start masing-masing. Contohnya, contoh pengalaman langsung, pengalaman pribadi. Sawang Sinawang yang saya berikan tema yang saya ambil, itu tuh ada pengalaman saya ketika belajar bahasa Inggris di Kediri, di Indonesia. Saat itu tuh ada tutor saya itu bilang ke saya, enak ya jadi kamu bentar lagi mau belajar study abroad, mau belajar ke Turki, mau ini. Dia melihatnya enak. Terus pandangan dari saya, enak ya jadi mister, udah kerja, udah dapat penghasilan, udah bisa mengamalkan ilmunya. Nah, kita memiliki 2 sudut pandang yang berbeda. Sawang Sinawang, yang satu melihat orang, yang satu ini mau pergi belajar mengembangkan ilmunya, yang satu lagi belajar mengamalkan ilmunya dan punya penghasilan. Jadi dia memandang, oh enak ya jadi kamu, sedangkan dia pun memandang begitu sebaliknya. Lah, enakan kamu lah. Itu merupakan konsep Sawang Sinawang. Semua orang punya titik start masing-masing, saya ulangi. Jangan terlalu membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Karena kita punya advantage masing-masing dan kita tinggal evaluasi mana hal yang belum kita punyai. Sekali lagi, saya fokuskan, it's not about focusing the negative perspective. It's about knowing the realities. Tidak hanya fokus ke negatif saja. Kita kalah dari segi uang, money kalah. Dari segi intelligence kalah. Dari segi location and luck kalah. Education kalah. Dan yang lainnya, status pun kalah. Itu memang negatif. Tetapi kita coba
tentang realitas kehidupan. Ya memang ada beberapa orang yang dilahirkan dengan kondisi yang titik startnya berbeda dengan kita. Kita mulai benar-benar dari dasar, dan ada orang yang udah dari tengah, ada yang udah dari atas. Jadi kemungkinan sukses mereka itu lebih dulu, dan kita bukan berarti kita tidak akan sukses.